kita dikumpulkan menjadi orang-orang pilihan. Sekian banyak umat Islam di tempat ini, inilah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya Muhammad, katakanlah, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, perintahkan umatmu ini untuk bergembira. Maka hari-hari yang mengembirakan adalah kapan? Yaitu ketika diutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, itulah hari yang tergembira di muka bumi ini. Dan kita pun bahagia, bukan karena keinginan kita dipilih sebagai ummah al-Muhammadiyah, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj diadakan untuk apa? Agar kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hari ini sudah banyak orang yang lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diingatkan dengan adanya Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang cinta, ciri-ciri orang yang cinta kepada Nabi, pertama lisannya ini, lidahnya, mulutnya itu suka membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omongannya selalu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk mencapai kata cinta itu kita harus tahu dulu Nabi Muhammad. Maka para ustadz, mereka membuka kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah tentang Nabi Muhammad, pengen tahu sebanyak-banyaknya. Ibaratnya anak muda sekarang, si Neng namanya siapa, bapaknya siapa, rumahnya di mana, nomor HP-nya berapa, linknya apa, rasa ingin tahu yang Masya Allah. Begitu juga ketika kita dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang cinta Nabi pengen tahu banyak tentang Rasulullah SAW. Maka mereka mencari literasi. Yang tadi, yang Ustadz membuka kitab-kitab sirah, diajarkan kepada santri-santri sambil diamalkan. Kemudian yang anak-anak ini, budak-budak jore ini, ya kan, Masya Allah, tapi keren ya. Buka mbah Google-nya, tik di situ Nabi Muhammad. Google menceritakan sifat Nabi ini begini, sifat Nabi begini, cara makan Nabi begini, cara minum Nabi begini. Terus kita pengen tahu sambil kita coba. Maka orang-orang yang cinta, yang misalkan mereka biasa minum pakai tangan kiri, tahu bahwa Rasulullah SAW sunnah Nabi adalah minum tangan kanan. Karena cintanya mereka merubah cara minum mereka. Kemudian cara makannya, cara duduknya Nabi Muhammad SAW, cara Rasulullah berinteraksi dengan keluarganya. Nabi itu tidak kasar kepada istri. Selama ini saya kasar kepada istri, mulai sekarang karena cinta saya kepada Habibuna Muhammad, saya tidak ada KDRT di dalam rumah tangga, tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab kecintaan saya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya dakwah di kampung-kampung. Kemarin saya lupa, saya suka caci-caci, saya suka maki-maki. Kemudian kita dapatkan bahwa Rasulullah diutus ini bukan sebagai pelaknat, Rasulullah diutus ini bukan sebagai pencaci. Mulai sekarang saya mau stop pencacian-cacian saya mau mengikuti cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita baca lagi sejarah Nabi. Ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah bukan cuma disambut dengan Tala al-Badru, Rasulullah bukan hanya disambut dengan apa? Dengan sambutan yang meriah, tapi Rasulullah disambit yang dulu kalau saya sebagai ustadz
saya dikatain, saya disambit, saya marah. Mulai sekarang saya mau niru Nabi Muhammad, saya tidak akan marah lagi, supaya saya bisa mengambil ittisab kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi sejarah, nggak puas kita cari tentang Nabi Muhammad. Ternyata nama-nama yang disukai Nabi Muhammad adalah khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Nama anak saya Ronaldo misal ini kan, aduh kayaknya nggak cocok nih ya kan, maka kita ikutin karena Nabi Muhammad, nama saya, anak saya ganti Abdurrahman. Kemudian kita liatin kuku kita baca bahwasanya memotong kuku itu adalah sunnah Nabi. Kemarin saya tidak tahu, kuku saya panjang, mulai sekarang saya akan potong sebab kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya dagang, lihat lagi cara dagang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dagang tidak menipu, Rasulullah tidak bermain bank, Rasulullah tidak bermain renten, Rasulullah tidak mengurangi timbangan. Saya pecinta Nabi Muhammad, saya pedagang, mulai besok saya akan menjadi pedagang yang shadiq, saya akan menjadi pedagang yang jujur. Kenapa? Sebagai cinta saya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat pencinta. Karena buah daripada cinta, samratul mahabbah adalah al-ittiba'. Mengikutin. Seseorang belum dikatakan mencintai Nabi kalau dia belum bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi ada tingkatannya, ada kelas PAUD, ada kelas TK, ada kelas SD, ada kelas SMP. Jangan sampai ketemu anak muda preman ngikutin Nabi, ayo ambil sunat, sholat sunat tahajud misalkan disuruh malam, kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Kasihlah sunnah-sunnah yang gampang, kasihlah sunnah-sunnah yang mudah, cara makan, cara minum, cara berbicara dan lain sebagainya yang kira-kira bisa dicerna. Maka jadikanlah Rasulullah SAW tuh idola kita. Kita banggain idola kita. Kalau kita mengidolakan Nabi, maka di rumah saya ada foto artis, copotin, ganti foto para ulama, ganti foto para habaib. Kenapa saya tempel ini? Karena kecintaan saya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di handphone saya Rasulullah sukanya zikir, Rasulullah sukanya selawat. Di HP saya ada musik rock. Karena cinta Nabi, maka ini saya delete, ini saya hapus. Inilah yang disebut mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setahap, pelan-pelan. Rasulullah sangat sayang, sangat cinta kepada istri dan anaknya. Saya kadang-kadang cinta sama istri orang. Mulai sekarang saya tidak cinta lagi kepada istri orang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum ketawa, tapi ini realitas di lapangan ya. Paham ya? Masya Allah. Ayo kita jadikan Nabi Muhammad suri toladan kita. Kenalin Nabi Muhammad kepada siapa? Anak kita. Maka itu kita dukung. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, ayo bawa istri kita ke majelis-majelis ilmu, kenalkan dengan ahli-ahli ilmu. Bawa anak kita itu, ya anak kita ngaji, kita hadir maulid, tenteng anak kita. Ya Habib nanti cengeng, gampang kasih ciki, supaya kagak ganggu. Supaya kenapa? Terjadi kebiasaan. Anak ini sejak usia dini sudah dihadirkan ke majelis taklim, sehingga dia dapat nazar, dia dapat pandangan daripada ulama, dia dapat keberkahan daripada majelis. Inilah cara kita mendekatkan anak-anak kita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.